Ya, oke. Oke, sebelumnya terimalah salam dari kami, Namo Buddhaya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan ini, saya dengan Nicholas akan membahas materi terkait mengidentifikasi segmen pasar serta menentukan target pasar. Enggak gerak. Oke, dari teman-teman mungkin udah mengetahui untuk pengantar ya, apa itu pasar. Yang pertama, pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial suatu produk atau jasa. Pembeli aktual itu pembeli yang benar-benar melakukan pembelian, sedangkan pembeli potensial adalah pembeli yang memiliki keinginan ataupun kebutuhan dengan didukung dengan daya beli. Daya beli itu sendiri adalah kemampuan calon pelanggan ataupun pembeli itu untuk membeli produk ataupun jasa yang kita jual. Jadi dia memiliki potensi untuk membeli produk yang kita jual. Pasar luas dan beragam sehingga perusahaan tidak mudah melayani semua pelanggannya yang ada di pasar tersebut. Dengan keragaman pasar membuat suatu perusahaan itu menghadapi suatu kesulitan dalam melayani pasar sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi pasar yang dimana dengan cara mensegmentasikan tadi. Sehingga dalam pertemuan ini dalam materi ini kita membahas terkait segmentasi pasar dengan eh, keragaman ataupun pasar yang luas dan beragam. Maksudnya di sini adalah yang dimana pelanggan maupun pembeli itu memiliki banyak kebutuhan, banyak keinginan dan daya beli daya beli yang berbeda-beda, mulai dari menengah ke atas dan menengah ke bawah, sehingga perusahaan perlu menentukan target pasar mana yang akan dilayani dari beragamnya pasar tadi. Ini untuk submateri yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, yang dimana eh, meliputi tingkat segmentasi pasar, kemudian dasar segmentasi pasar, pasar konsumen, kemudian yang ketiga adalah dasar segmentasi pasar bisnis, lalu yang terakhir adalah penentuan target pasar. Jadi setelah kita menentukan tingkat segmentasi pasar, kemudian dasar-dasar dari segmen pasar konsumen, segmen pasar bisnis, dan yang terakhir adalah kita menentukan target pasar mana yang akan kita layani. Oke, langsung saja untuk submateri yang pertama akan langsung dijelaskan oleh Saudara Nicholas. oke, baik. Ya, akan dilanjutkan oleh saya. Tingkat segmen pasar pemasaran, segmen cerukan lokal dan individu. Lanjut, saya akan jelaskan apa itu pemasaran. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Terdapat beberapa segmentasi pasar umumnya digunakan seperti geografis, demografis, psikologis, dan perilaku. Oke, kita lanjut ke segmen. Tunggu, ada gangguan ini. Segmen pasar berdasarkan geografi membagi pasar berdasarkan lokasi geografis. Contohnya adalah segmen pasar kota membagi pasar menjadi berbagai wilayah kota seperti memperhatikan perbedaan preferensi konsumen di kota besar dan kota kecil. Segmen pasar regional membagi pasar menjadi wilayah geografis yang lebih besar seperti negara bagian atau provinsi. Segmen pasar internasional membagi pasar berdasarkan negara atau benua. Nah, kita ambil contoh segmentasi pasar, misalnya penjualan baju di musim dingin, misal baju musim dingin atau musim salju. Nggak mungkin kan kita jual di daerah Afrika atau yang beriklim panas dan gersang, ya gersang serta iklim gurun yang notabene iklim yang panas, di mana kebutuhan konsumen di sana kurang cocok atau kurang pas gitu. Memasarkan baju musim dingin atau musim salju tersebut sangat tidak cocok atau tidak pas
itu kan jas hujan itu kan baju musim dingin itu tidak cocok eh, untuk daerah-daerah yang gersang seperti Afrika tadi. Kita ambil contoh lagi yang satunya ini penjualan jas hujan di daerah negara misalnya Timur Tengah yang kebanyakan daerah di sana kan baik iklim umumnya panas dan gersang yang intensitas curah hujannya di sana kecil atau jarang sekali terjadi sehingga penjualan jas hujan di sana kurang efektif karena masyarakat di sana kurang membutuhkan. Berbeda jika penjualan jas hujan dilakukan di daerah atau negara tropis, misalnya di Indonesia, di mana kebutuhan akan jas hujan sangat cukup tinggi karena kebanyakan daerah Indonesia sering dilanda hujan dan intensitas cukup tinggi, apalagi musim hujan namanya namanya juga yang pasti hujannya di mana kebutuhan dan kegunaan jas hujan ini diperlukan seperti para pengendara motor untuk beraktivitas walaupun keadaan sedang hujan hari ini Putus-putus, putus-putus. hari ini menjadi hujan sangat diperlukan dan permintaan hujan di Indonesia cukup tinggi Putus suaranya, bener gak teman-teman ya? yang menjadikan lahan bagus Nik, Suaranya suaranya nggak putus-putus, Nik. jelas. Suaranya putus-putus. ya Nik, suaranya tambah nggak kedengeran itu, Nik. Suaranya putus-putus Coba, ya Nik. kan? Nicole. Astaga, nonstop dia. Nik, Nicholas, suaranya kedengeran. izin Pak, saya panggil dulu dia ke bawah ya, biar gabung di sini aja. Ya, sinyal agak nih AZ, Tia, sama Lucy happy banget hari ini. Emang lagi ada apa? Tawa-tawa mulu. Ada yang ngetawain Nicholas, Pak. Apa? Oh gitu. Ntar dari ketawa timbul yang lain, Z. Enggak, itu tadi mereka berdua yang roasting. Mohon maaf, faktor alam. Mana, udah ada belum Nicole? Ya Pak, apa? Gabung sini aja lah. Ada, Ya, maaf ada. Pak, sinyalnya tadi. Ya, Oke, segmentasi ya. Iya, segmen. Pemasaran segmen. eh tingkat segmen pasar. Nggak usah headsetnya. Nyambung lagi. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Terdapat berbagai dasar segmentasi. Pasar umumnya digunakan seperti geografis, demografis, psikologis, dan perilaku. Ini enggak sih punya aku. Segmentasi pasar geografis membagi pasar berdasarkan lokasi geografis. Contohnya adalah segmen pasar
kota, memberikan pasar menjadi berbagai wilayah kota seperti memperhatikan perbedaan preferensi konsumen di kota besar dan kota kecil. Segmen pasar regional membagi pasar menjadi wilayah geografis yang lebih besar seperti negara atau negara bagian atau provinsi. Segmentasi pasar internasional membagi pasar berdasarkan negara atau benua. Kita akan masuk ke pengertian lebih mendalam itu tentang segmentasi pasar demografis. Membagi pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pen- eh, pendapatan, pendidikan atau status pernikahan, etnis dan kita ambil contoh adalah segmen pasar pemuda. Menargetkan kelompok usia 18 sampai 30 tahun dengan preferensi gaya dan hidup yang berupa yang serupa. Ya, Pak. Mistok segmentasi penjualan HP zaman sekarang kebanyakan tujuan anak muda sangat suka dengan HP yang memiliki banyak fitur keunggulan dari penggunaan aplikasi, sosmed, kamera, chipset untuk kebutuhan main game. Tampilan luar seperti bentuk desain, warna atau bentuk HP dan juga jenis merek HP yang sangat berpengaruh pada tujuan kita ingin membeli HP yang kita inginkan, entah itu dari keinginan diri sendiri atau lingkungan, misalnya di lingkungan kita di kampus karena kebanyakan menggunakan HP iPhone, tergeraklah kita ingin membelinya, entah itu hanya untuk keperluan gaya-gayaan atau hanya untuk kebutuhan gaya-gayaan atau memang kebutuhan untuk belajar di kampus. Langsung kita masuk ke segmen ini, benar nggak sih? Satunya cerukan. Soalnya kebalik itu. Cerukan pas kan terbagi, cerukan itu kan pasar pasar seperti penggunaan platform yaitu YouTube kan terbagi menjadi dua, yaitu pertama YouTube yang khusus untuk orang dewasa dan yang kedua khusus untuk anak kecil seperti YouTube Kids yang memang khusus pendidikan dan untuk tontonan anak kecil itu ibaratnya itu terbagi menjadi dua berdasarkan kebutuhannya. Eh, eh, Kebutuhan ceruk lokal. Bisa kita ambil contoh mengikuti tren lokal. Bisnis dapat selalu mengikuti tren gaya hidup lokal yang sedang populer. Misalnya, toko pakaian dapat menyediakan dengan tren fashion lokal. Contohnya, toko pakaian batik membuat batik yang biasa saja menjadi batik yang misalnya baju dress dengan menambahkan motif batik yang lebih kekinian tanpa menghilangkan unsur budaya lokal dan sesuai dengan tren dress populer zaman sekarang. Langsung kita next. Lupa lagi. Mana? Ini lebih penjelasan yang lebih singkat lagi tentang segmentasi pasar, yaitu pemasaran segmen menentukan karakter segmen pasar. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan memiliki sekumpulan kebutuhan keinginan yang serupa. Oh ya, saya lupa jelasin yang tambahannya. Contohnya adalah kebutuhan para pendaki atau petualang yang kan kebanyakan sama sehingga perusahaan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan minat konsumen yang suka berpetualang seperti perlengkapan hiking, tenda yang berkualitas, pakaian outdoor dan alat navigasi yang didasarkan pada kebutuhan yang serupa. Itu pemasaran segmen. Pemasaran cerukan menentukan kelompok pelanggan yang lebih sempit. Cerukan merupakan kelompok pelanggan mencari bauran atau manfaat yang berbeda. Contohnya tadi itu kan YouTube. YouTube itu terbagi menjadi dua, yaitu YouTube yang khusus dewasa
Dan YouTube Kids berdasarkan kebutuhan yang berbeda juga. Kalau YouTube Kids itu kan untuk anak-anak untuk belajar. Kalau yang YouTube dewasa itu kan jangkauannya lebih luas lagi dan beragam. Pemasaran lokal memunculkan program pemasaran yang disesuaikan dengan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan. Itu kan yang tadi kan baju batik itu kan terlihat biasa. Seandainya baju batik itu digabungkan dengan baju dress zaman sekarang dengan motif batik, mungkin lebih kekinian. Pemasaran individual atau customer generation, tingkat segmentasi terakhir mengarah ke satu segmen pemasaran yang disesuaikan dengan orang atau pemasaran satu-satu. Itu pemasaran yang disesuaikan dengan orang-orang pelanggan tertentu. Dasar segmentasi pasar. Dasar segmentasi pasar, segmentasi geografis, demografis, psikologis, fisiografis, dan apa namanya? Kalang. Dan perilaku. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi lebih kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Terdapat beberapa segmentasi pasar umum digunakan seperti ya geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi pasar geografis membagi pasar berdasarkan lokasi geografis. Contohnya adalah yang tadi segmen pasar kota, segmen pasar internasional, uh, segmen pasar regional. Kita langsung ambil contoh itu segmentasi pasar internasional atau yang berdasarkan benua. Misalnya penjualan baju musim dingin atau musim salju kan nggak mungkin di daerah Afrika yang beriklim panas dan gersang. Serta iklim yang notabene iklim yang panas di mana kebutuhan konsumen di sana kurang pas atau tidak cocok seandainya jika ingin memasarkan pakaian musim dingin atau salju tersebut sangat tidak cocok karena tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kita ambil contoh yang kedua, misalnya penjualan jas hujan di daerah misalnya Timur Tengah yang kebanyakan daerah di sana baik umumnya panas dan gersang yang intensitas curah hujan di sana cukup kecil atau jarang terjadi. Sehingga penjualan jas hujan di sana kurang efektif karena masyarakat di sana kurang membutuhkan. Berbeda jika penjualan jas hujan itu dilakukan di Indonesia. Di Indonesia kan sering dilanda hujan dan intensitasnya cukup tinggi. Apalagi musim hujan, namanya juga musim hujan. Ya pasti hujan yang dimana kebutuhan kegunaan jas hujan ini diperlukan seperti para pengendara motor yang ingin beraktivitas walaupun keadaan sedang hujan. Hal ini menjadi jas hujan sangat diperlukan dan permintaan jas hujan di Indonesia cukup tinggi yang menjadikan lahan bagus untuk para pengusaha jas hujan. Minum dulu, Pak. Segmentasi demografis membagi berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status pernikahan, dan etnis. Contohnya adalah segmentasi yang berdasarkan pada pasar pemuda zaman sekarang lah. Menargetkan kelompok usia antara 18 sampai 30 tahun dengan preferensi dan gaya hidup yang serupa. Misalnya untuk segmentasi penjualan HP zaman sekarang kebanyakan tujuannya adalah anak-anak muda yang sangat suka dengan HP, memiliki banyak fitur keunggulan dari penggunaan aplikasi, sosmed, kamera, chipset, kebutuhan main game, tampilan luar seperti bentuk desain warna atau bentuk HP, dan juga jenis merek HP yang sangat berpengaruh pada tujuan kita ingin membeli HP yang kita inginkan, entah itu dari keinginan sendiri atau lingkungan. Misalnya lingkungan kita di kampus karena kebanyakan yang menggunakan iPhone tadi kan, makanya kita tergeraklah untuk juga kita membeli HP entah itu hanya untuk kebutuhan gaya-gayaan atau yang memang untuk kebutuhan keperluan kita di kampus untuk belajar. Segmentasi
eh, psikografis membagi pasar berdasarkan kebutuhan, keinginannya, dan gaya hidup konsumen. Contohnya adalah segmen pasar konsumen yang sadar akan lingkungan, menargetkan konsumen yang peduli terhadap lingkungan, ingin menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan mendukung perusahaan yang berkomitmen terhadap praktik berkelanjutan. Contohnya ada perusahaan plastik. Menciptakan bioplastik merupakan jenis plastik ramah lingkungan yang terbuat dari bahan-bahan yang paling adalah singkong. Plastik jenis ini mudah diurai oleh mikroba yang ada di dalam tanah atau di dalam air. Dengan memproduksi dan menggunakan bioplastik bisa menjadi solusi limbah plastik saat ini. Dan plastik ini cocok untuk masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Eh, Segmentasi perilaku membagi pasar berdasarkan perilaku konsumen terkait dengan produk atau merek tertentu. Contohnya adalah segmen pasar pengguna setia, menargetkan konsumen yang memiliki preferensi terhadap merek tertentu dan cenderung membeli secara rutin. Misalnya seseorang cenderung membeli skincare ini karena cocok bagi dia digunakan sehingga membuat dia jadi pembeli atau pengguna setia. Yang kedua, kedua ya udah. Oke Pak, udah selesai. Akan dilanjutkan oleh Nandi. Udah selesai. Suaranya mana nih? Ada kok suara. Oke. Kebalik kan? Balik ya bedanya. Baik, untuk submateri berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu di submateri ketiga, tingkat segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar bisnis merupakan suatu kegiatan yang di mana seseorang maupun perusahaan melakukan pembelian melakukan pembelian terhadap suatu produk untuk dipasarkan kembali atau dijual lagi. Di sini contohnya perusahaan A membeli produk dari perusahaan B atas dasar segmentasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan A tadi. Eh, jadi di bawah ini ada penjelasannya yang dimana segmentasi pasar bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan variabel yang sama dengan segmen pasar konsumen tadi, seperti geografis, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Namun, dalam segmentasi pasar bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan variabel seperti variabel operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Yang dimana tadi perusahaan A melakukan pembelian terhadap perusahaan B untuk dijual lagi ke segmentasi, contohnya geografis ya. Jadi dia membeli produk yang akan dijual kembali ke pasar yang sudah dia segmentasikan menurut kota, wilayah maupun eh, apa ya, perkumpulan-perkumpulan orang yang sudah dia tentukan, sehingga dia tahu kebutuhan dari segmen pasar yang ini. Dia melakukan pembelian terhadap dia memberikan pembelian terhadap produk yang akan dijual lagi dengan dia mengetahui segmen pasar mana yang akan dia layani. Jadi itu untuk pasar bisnis, salah satu contohnya untuk eh, di bagian geografis, menentukan segmen kota maupun tempat maupun wilayah yang telah dia tentukan, dan baru dia akan melakukan pembelian terhadap produk untuk dia jual lagi ke pasar tadi yang sudah dia segmentasikan oleh perusahaan A yang sebagai eh, mengidentifikasi pasar bisnis. Kemudian selanjutnya itu menentukan target pasar. Setelah diidentifikasi, kemudian disegmentasikan pelanggan-pelanggan ataupun calon pelanggannya maupun pembelinya. Lalu berikutnya adalah menentukan target pasar. Menentukan target pasar yang akan dipilih setelah mengkelompokkan dengan masing-masing segmen sebelumnya. Kemudian menentukan target pasar yang mengarah pada pemilihan satu atau lebih dari segmen pasar yang akan kita tuju. Jadi dalam menentukan target pasar ataupun menetapkan pasar yang akan kita layani, kita bisa memilih satu maupun lebih dari pasar tersebut. Pasar mana yang akan kita ambil. Jadi tidak mengarah hanya pada satu pasar saja. Contohnya kita jual handphone
mungkin kita tidak akan menentukan satu pasar untuk menjadi target penjualan kita pada pasar tersebut. Eh, Pasarnya di sini kalau misalkan handphone, dia bergantung pada apa ya, daya belinya. Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Jadi dari perusahaan handphone tersebut menentukan atau menciptakan produk yang bervariasi, yang bergantung pada daya beli dari konsumennya itu. Jadi kalau misal perusahaan handphone kan banyak sekali, mulai dari perusahaan handphone seperti Redmi, dia menyediakan produk yang memang ada di level atas, ada yang di level bawah gitu. Jadi kemudian perusahaan produk-produk lain yang memiliki banyak produk dan dia akan mengambil lebih dari satu pasar sebagai tempat pemasarannya. Jadi setelah disegmentasikan tadi, dia mendapatkan dua pasar, namun dia juga memiliki dua produk. Jadi dia bisa mengambil dua pasar tadi. Jadi lebih dari satu pasar yang akan dituju oleh suatu perusahaan. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah. Ini adalah kriteria dalam memilih target pasar. Yang pertama yaitu terukur. Terukur di sini contohnya dari daya belinya. Jadi yang pertama dari daya belinya dapat diukur pembeli pembeli mana yang memiliki potensi dalam membeli produk yang akan kita sediakan. Artinya terukur pendapatannya, gajinya itu dapat diukur seberapa besar. Mungkin kalau dia menabung dalam sebulan ini bakal ngumpulin duit segini dan akan terkumpul untuk membeli produk yang akan kita jual. Terus kemudian terukur di sini potensi kedepannya, apakah pembeli ini atau pasar ini memiliki potensi yang besar ke depannya. Jadi dapat diukur, dapat dilihat dari dari pasar yang sudah disegmentasikan tadi. Sehingga ke depannya setelah memilih pasar mana yang sudah dipilih dari segmentasi tadi, dapat diukur pasar mana yang akan berkelanjutan dengan produk yang telah kita sediakan. Kemudian berikutnya yaitu eh, substansial. Kemudian ada dapat diakses. Dapat diakses artinya eh, pasar sudah ada, namun dari perusahaan pasar sudah ada yang sudah disegmentasikan dan sudah dipilih, namun dari perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah dari perusahaan bisa melayani pasar tersebut, sehingga setelah disegmentasikan perusahaan dapat melayani pasar tersebut dengan efektif dan efisien. Itu dari sisi produsen. Kemudian dari sisi pembeli ataupun pelanggan dapat diakses, artinya pelanggan maupun segmentasi pasar pasar yang tadi dapat mengakses produk yang kita beli, seperti dari jarak tadi yang perlu disegmentasikan seperti geografis. Jadi dapat diakses, misalkan pembeliannya melakukan online maupun offline. Jadi mungkin kita segmentasinya memilih pasar untuk eh, orang tua yang lama, yang belum mengerti teknologi dan sosial media. Namun kita eh, produk kita pemasarannya menggunakan teknologi dan sosial media. Diakses oleh pelanggan terkait produk kita eh, tadi. Kemudian dapat didiferensiasi. Lalu berikutnya itu dapat ditindaklanjuti. Dapat ditindaklanjuti artinya segmentasi pasar yang sudah kita pilih tadi, pasar yang sudah kita tentukan tadi, ke depannya itu dapat eh, ditindaklanjuti, artinya memiliki eh, peluang besar, eh, memiliki eh, memberikan kesempatan dalam menerapkan pemasaran ataupun strategi-strategi pemasaran untuk dapat diakses oleh pelanggan ataupun pembeli. Kemudian setelah kita mensegmentasikan, eh, adanya evaluasi dalam memilih target pasar tadi. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perlu melihat dari dua faktor. Yang pertama itu daya tarik keseluruhan setelah tujuan. Artinya dari segmentasi yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah kita kelompokkan, eh, segmen pasar mana yang lebih memungkinkan untuk dituju. Dan lalu berikutnya adalah sumber daya perusahaan. Ya, di sini kita melihat dari sumber daya perusahaan setelah kita menentukan pasar. Kita melihat dari sisi sumber daya perusahaan yang dimana kita menentukan pasar itu
yang memungkinkan mampu dilayani oleh perusahaan. Percuma banyak, maksudnya pasarnya besar, peluang keuntungannya besar, namun dari sisi perusahaan sumber dayanya kurang untuk menciptakan produk ataupun layanan yang dapat melengkapi kebutuhan dari pasar tersebut. Adapun pola-pola yang dapat dipertimbangkan dalam memilih target pasar. Yang pertama yaitu konsentrasi segmen tunggal. Ini memilih satu saja pasar, kemudian spesialisasi selektif. Lalu yang ketiga yaitu spesialisasi produk. Yang keempat, spesialisasi pasar. Lalu yang terakhir adalah cakupan besar. Artinya ini seluruh pasar. Untuk cakupan besar itu mencakup seluruh pasar. Saya coba menjelaskan dengan gambar yang ada di layar ya. Ini adalah pola-pola dari eh, pemilihan target pasar tadi, yang dimana yang pertama yaitu segmen tunggal. Di sini eh, ini keterangannya ketutup. Untuk keterangannya X itu adalah produk, kemudian yang Y adalah pasar dari jadi dari gabungan tiga apa ya tingkatan produk ataupun tingkatan pasar ini ada 9. Oke, sebagai contoh yang pertama yaitu segmen tunggal, artinya tunggal memilih satu target pasar atau memilih satu segmen pasar saja yang akan dilayani. Yang dimana eh, contohnya suatu perusahaan memiliki satu produk yaitu X2, dan perusahaan ini memilih pasar, ada 3 pasar, namun dia memilih apa yang Y1, yang dimana dia memiliki satu produk dan akan dia pasarkan ke satu segmentasi pasar saja. Contohnya kayak eh, apa ya perusahaan yang segmentasinya satu saja, yaitu mungkin dia memilih produk yaitu eh, skincare, mungkin produk skincare yang dikhususkan untuk wanita. Jadi dari satu produk tersebut dia pasarkan ke wanita saja, tidak dicampur dengan laki-laki, jadi satu pasar, dan perusahaan tersebut memiliki satu produk. Itu untuk segmen tunggal. Jadi memilih satu segmen pasar dengan satu produk yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yaitu spesialisasi selektif, artinya di sini perusahaan menselektif pasar dengan produk yang ia miliki. Jadi perusahaan tersebut memiliki 3 macam produk yang dia pasarkan ke segmentasi pasar yang berbeda-beda. Eh, Mungkin contohnya di sini dari perusahaan motor. Perusahaan motor Honda kan memiliki produk yang bermacam-macam. Ada Beat, ada Vario, kemudian motor apa ya? Beat, apa sih? Supra. Jadi dia punya 3 produk dan dia pasarkan ke segmentasi yang berbeda-beda. Mulai dari eh, yang levelnya 1, levelnya 2, levelnya 3, mulai dari segmentasi pasar yang Y1, pasar Y2, pasar Y3. Jadi dia sesuaikan dengan kebutuhan per segmen tersebut maupun dengan daya beli per segmen tersebut. Kalau dari daya beli, kemungkinan dari motor Vario yang terbaru kan mungkin disegmentasikan untuk para karyawan maupun staf-staf. Ya, jadi eh, dari tiga dari 3 segmen pasar tersebut dipilihlah eh, dari 9 segmen pasar dia pilih 3 dengan layanan produk 3 macam. Jadi dia menjual tiga macam produk dengan memilih 3 macam pasar juga. Kemudian yang berikutnya itu adalah spesialisasi produk, yang dimana di sini suatu perusahaan contohnya memiliki satu produk saja yang dia pasarkan ke tiga tiga pasar, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda, dengan segmentasi yang berbeda-beda. Dengan satu produk tersebut, perusahaan ini memilih 3 pasar, yang dimana di sini perusahaan tersebut menentukan level dari produk tersebut sama kayak seperti perusahaan iPhone ya, HP iPhone. Jadi dia membuat produk itu dengan bermacam varian, yaitu bermacam varian yang dia sesuaikan dengan tingkatan pasar tersebut, mulai dari menengah ke bawah, yang standar, kemudian menengah ke atas. Jadi ada 3 pasar yang dia ambil
namun dengan satu produk saja, yaitu HP iPhone seperti itu. Kemudian lalu yang keempat ya adalah spesialisasi pasar, yang dimana dengan dengan produk yang sama, namun dengan tiga produk, namun dilayani dengan namun dia pasarkan ke satu pasar saja dengan tiga produk tadi dipasarkan ke satu pasar. Yang dimana dia menjual suatu perusahaan, contohnya dia menjual pakaian anak-anak, pakaian dewasa dan pakaian remaja dan pakaian orang tua. Namun dia pasarkan ke satu segmen saja, mungkin seperti di apa ya? Mohon maaf, mungkin di segmentasikan berdasarkan kebutuhan dalam agama gitu kayak baju koko ataupun kerudung. Jadi perusahaan ini memproduksi tiga produk kayak baju koko, terus apa baju koko pokoknya kebutuhan untuk hari Lebaran dan lain-lain lah pokoknya terkait pakaian Muslim. Jadi dia pasarkan ke satu segmen yaitu teman-teman yang beragama Muslim. Jadi dari situ dia menjual tiga produk kayak pakaian anak-anak, remaja maupun orang tua ke teman-teman yang beragama Muslim saja. Kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin dijual ke teman-teman yang beragama lain kan potensi pembeliannya kurang. Jadi dari tiga produk namun dia pasarkan ke satu pasar saja. Oke, kemudian berikutnya itu cangkupan pasar. Artinya ini cangkupan keseluruhan pasar eh, dari perusahaan tersebut memiliki banyak produk dari berbagai produk yang dia miliki dan dia pasarkan ke sini di sini disesuaikan dengan kemampuan maupun sumber daya perusahaan. Biasanya ini perusahaan-perusahaan besar yang mampu melakukan eh, apa ya menyediakan semua produk, menyediakan banyak produk dan dipasarkan ke pasar yang berbeda-beda dari kesembilan pasar tersebut. Jadi disesuaikan dengan eh, hal tadi seperti eh, daya tarik dari pasar tersebut, kemudian eh, sumber daya dari perusahaannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, jadi tadi pemilihan pola dalam pemilihan target ini disesuaikan dengan daya tarik, kemudian daya beli, lalu sumber daya dari perusahaannya itu sendiri. Makanya ada pemilihan pasar itu hanya apa namanya memilih satu pasar dengan satu produk, tiga pasar dengan tiga produk, maupun satu pasar dengan tiga produk. Itu biasanya disesuaikan oleh perusahaannya sendiri, yang dimana tujuannya agar dapat melayani pembeli dengan efektif dan efisien, sehingga dilakukan tadi yaitu mengidentifikasi segmen pasar tadi. Oke. Mungkin sekian Pak penjelasan dari kami terkait segmentasi pasar, yang dimana dengan mensegmentasikan pasar, perusahaan mampu melakukan ataupun mengambil tindakan dalam menyusun strategi pemasaran sehingga dapat melayani pembeli dengan efektif dan efisien tadi. Oke, baik. Terima kasih Nandi sama Nicholas ya. Sudah cukup komprehensif penjelasannya, bagus. Yang lain gimana? Paham dalam mensegmentasikan pasar? Jadi tadi ada apa di slide pertama kita bisa milih tuh berdasarkan segmen, berdasarkan ceruk, berdasarkan lokal ya kan, berdasarkan individual. Kalau misalnya masuk ke segmen pasar konsumen kita ada segmen tadi berdasarkan demo, geos, psikografi sama perilaku gitu ya. Kalau misalkan segmentasi pasar bisnis itu ada lagi tuh variabelnya bisa pakai segmen pasar konsumen bisnis, tapi kan di situ kalau perusahaan bisnis itu kita Dijemput jual ya. lain Jadi 24. ada apa? Ada faktor situasional gitu kan. Kalau nawarin barang yang besar tuh lelangnya gimana ya. Makanya di situ ada gatekeeper lah ya di pasar bisnis itu ada orang-orang tertentu yang bisa menyetujui proposal kita gitu. Misalkan kita apa supplier, oh kita ada barang nih gitu kan. Nah, jadi kalau gimana caranya setuju ya ada faktor situasional, ada faktor kita kedekatan, jadi ada faktor-faktor lain selain
faktor-faktor yang di segmen 4 itu ya, di geografis, demografis, perilaku, sama tadi apa, geo, demo, psiko ya, sampai laku 4 itu tadi. Nah, yang tadi sih udah bagus ya penjelasannya. Yang terakhir saja mungkin saya tambahkan ya. Jadi penjelasan yang skincare itu tadi agak kurang tepat gitu kan. Coba lihat lagi di yang X1, X2 itu. Nah ini ya, sekarang saya jelaskan nih. Jadi kalau misalnya kita pakai segmen tunggal, ini contohnya kan kita di sini X itu kan produk ya, Y-nya pasar. Jadi kita cuma satu nih melayaninya ya. Jadi kita punya satu produk sama satu pasar. Misalkan apa? Contohnya mobil Viwi gitu ya. Konsentrasi dia itu buat mobil-mobil yang kecil gitu ya. Nah, terus Porsche, mobil-mobil sport, Ferrari, mobil-mobil sport gitu. Nah, itu contohnya ya, segmen tunggal. Terus yang kedua, selektif nih ya. Jadi, perusahaan memilih sejumlah segmen yang berpotensi sebagai penghasil uang. Di sini ada X, produknya satu, melayani pasar satu gitu kan. Yang produk kedua melayani pasar yang kedua. Produk ketiga melayani pasar yang ketiga. Bisa aja saya contohkan di sini misalkan Xiaomi ya. Xiaomi dengan pasar ininya, dengan pasar yang menengah ke atasnya gitu kan. Mereknya Xiaomi. Terus di merek yang keduanya itu Poco, dia dia ngapain nih? Dia ngituin pasar yang kedua nih, yang di E2 sini, ya. Terus ada lagi pasar yang ketiga nih, pasar yang di lebih rendah lagi. Dia namanya Redmi. Nah, itu namanya spesialisasi selektif. Kalau tadi contohkan YouTube, YouTube bisa ada YouTube Kids, ada YouTube buat dewasa, ada YouTube musik. Nah, ini bisa juga jadi spesialisasi selektif. Nah, kalau misalkan spesialisasinya produk, dia cuma punya satu produk. Nah, tapi ini buat pasar semuanya, pasar menengah ke atas, pasar di tengah, pasar di bawah gitu. Tapi dengan satu merek aja gitu. Misalkan dia kerudung ya, kerudung aja udah semuanya. Mau kerudung yang mewah, mungkin nanti dibilangnya premium gitu kan. Terus kayak misalkan produk saya ya, Mister Prep misalkan. Nah, ini pakai spesialisasi produk, namanya tetap Mister Prep gitu kan. Nah, tapi pasarnya bisa ada yang menengah ke atas, ada yang menengah di tengah gitu kan, ada yang menengah ke bawah. Terus di spesialisasi pasar ya, spesialisasi pasar ya berarti eh, kita nih menyediakan produk untuk pasar satu nih. Misalkan pasar yang Balenciaga gitu kan, produk-produk mewah gitu. Di spesialisasi pasarnya ya pasarnya cuma satu, tapi kita bikin produknya banyak. Misalnya produk tas, sepatu gitu ya. Apalagi gitu. Cuman ngarahnya ke pasar satu saja yang pasar menengah ke atas saja gitu. Nah, kalau misalnya yang terakhir yaitu cakupan pasar, ya dia semuanya nih, ya dia ngeladenin semuanya dengan produknya banyak, pasarnya juga dia ladenin semua gitu. Kayak apa misalnya ya? Kayak Unilever nih, jadi cakupan pasar. Nah, ini semua dikendalikan sama apa ya? Sumber dayanya ya, sumber daya kita apakah kuat gitu kan? Apakah kita punya sumber dayanya dari biaya, dari sumber daya manusianya gitu kan? Dari informasinya, dari 6M itu lah. Man, money, method, material gitu ya, mesin, information gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Buat kelompok Nandi, Michael sama Yunika ya yang nanya dulu. Silakan. Satu atau dua deh pertanyaan. Nanti disimpan lalu lanjut ke Michael ya. Presentasi biar cepet. Biar nggak kehabisan waktu. Silakan yang mau nanya. Ayo, Michael dan Yunika.
Tadi ada beberapa penjelasan yang keskip Pak karena pas dalam penjelasan kayak hilang gitu aja di kepalanya. Itu bisa teman-teman tanyakan mungkin. Iya. Cepat. Pak, nggak ada nih pertanyaannya nih. Michael, Bentar, mute Pak, ya. ada Pak. Oke, silakan Michael. Bagaimana eh, tingkat kesadaran merek dan preferensi merek berbeda di antara segmen pasar? Bagaimana tingkat kesadaran merek dan preferensi ya? Ya, merek berbeda di antara segmen pasar. Bagaimana tingkat kesadaran dan preferensi merek pada pasar yang berbeda. Ya kah? Waduh baterai. Oke. Berikutnya Nah, teman-teman. baru segitu aja. Makasih. Yun, gue nanya Yun. Yang lain ada pertanyaan? Lucy, Nakita, Jule, ada pertanyaan? Ucapkan potong. Tidak ada, satu doang. Mau langsung dijawab? Cuma itu teman-teman. Nggak ada. Maksudnya baru itu. Cuma itu. Ya kalau bisa ini aja sih nggak apa-apa Pak. Kesempatan untuk kelompok lain. Layanan. Oke silakan. Saya mau bertanya, Ya, apa Yun? bagaimana dampak yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak melakukan segmentasi pasar sebelum memasarkan produknya? Oke, bagaimana dampaknya kalau nggak melakukan segmentasi pasar dulu? Iya, tadi saya pakai mesin Jasper sebelum men masih bagaimana tidak melakukan segmen pasar yang terjadi jika perusahaan tidak melakukan segmentasi pasar sebelum melakukan pemasaran lah ya Yun. Pemasaran produk. Oke. Oke, sip. Ada Ya lagi? sama aja sih produk siap. Ada lagi Kak? Silakan satu lagi aja nggak apa-apa. Iya, Lucy, Aje. Ya baik. Ada nggak? Silakan Simpen dulu bilang aja gimana? ya. Andika, Nicholas, Silakan kita ya. lanjut ke Michael dulu lagi ya. Oke baik Pak. Maksudnya lanjut presentasi atau langsung kita jawab? Lanjut presentasi dulu aja, nanti dijawabnya setelah presentasi. Oke baik Pak. Silakan. Silakan Mas Michael. Saya izin. Oke, silakan Yunika sama Michael di ini dulu screennya ya, di offin dulu. Oke, tahap selanjutnya kita akan masuk ke materi setelah kita menentukan segmentasi. Ya udah, berarti yang kita bikin mereknya ya. Jadi kita ngomongin tentang brand equity nih, ekuitas merek di sini, yang akan dijelaskan Michael sama Yunika.
di slideshow. Izin Pak untuk ini presentasi. Oke, selamat pagi semuanya. Nama budaya. Di sini kami dari kelompok yang selanjutnya, kelompok 5, akan mempresentasikan yaitu yang tadi Bapak sebut ekuitas merek yang sebelum materi tadi segmentasi pasar. eh, Lanjut ya. Nah, di submateri ini, di sub ekuitas merek ini kita membahas yang pertama ada ekuitas merek, membangun ekuitas merek, mengukur ekuitas merek, mengelola ekuitas merek, merencanakan strategi penetapan dan ekuitas pelanggan. Sebentar, Pak. Yang pertama ada ekuitas merek. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, desain atau kombinasinya. Yang dimaksudkan untuk mendefinisikan barang atau jasa adalah satu penjual, satu kelompok penjual, dan mendefinisikan merek dari pasar dari para pesaing. Lalu ekuitas merek atau yang bisa disebut dengan brand equity, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, adalah nilai tambahan yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan dalam eh, hubungannya dengan merek dan juga harga pasang pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Nah, itu ya maksudnya merek yang ketika kita udah dapat kepercayaan konsumen dan merek yang yang dibuat kita bagus, dapat dipercaya, nah konsumen pun bakalan loyal terhadap produk kita gitu. Next, Yun. Selanjutnya ada peran merek dalam perusahaan. Dibagi menjadi dua peran, yaitu peran bagi konsumen adalah mengidentifikasi sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua ada menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Lalu peran bagi perusahaan ialah menyederhanakan penanganan dan keseluruhan produk. Selanjutnya membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi, pelindungan. Selanjutnya ada pelindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Selanjutnya ada loyalitas yang memberikan tingkat pemerintahan yang aman serta kesediaan membayar lebih. Selanjutnya mengamankan keunggulan kompetitif ruang lingkup. Next, Yun. Selanjutnya ada ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek atau bisa disebut dengan branding. eh yang pertama adalah kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa, menciptakan perbedaan antar produk kepada konsumen. Jadi ya sebanyaknya produk dan jasa yang istilahnya sama, jenisnya sama, tapi eh, di dalam penetapan merek ini kita membuat suatu perbedaan yang lebih unggul daripada produk yang lain gitu. Mungkin dari segala dari ciri khasnya atau dari kelebihannya gitu. Yang kedua ada menjelaskan siapa produk tersebut, yaitu ya
menjelaskan produk itu gitu kan. Produk ini tuh apa gitu kan. Produk ini tuh eh, untuk apa gitu kan. Siapa gitu. Yang selanjutnya ada membantu konsumen mengatur pengetahuan tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pemilihan. Penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan agar dapat tercipta konsumen harus diyakinkan ada perbedaan berarti perbedaan merek sering berhubungan dengan eh, atribut atau manfaat 3M keyword mark sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk gitu. Jadi ya eh, kita juga sebagai ini membantu konsumen untuk eh, apa ya mencari pengetahuannya gitu kan. Jadi kita menjelaskan produknya ini seperti apa. Jadi kita juga ngebantu eh, kepada konsumen untuk mempertimbangkan untuk keputusannya untuk membeli gitu. Next Yun. Nah ini yang selanjutnya ada mendefinisikan ekuitas merek. Ini kita ambil contoh dari memasak merek bersama Jamie Oliver. Jadi Jamie Oliver ini menjelaskan, mendefinisikan contohnya seperti ini. Itu siapakah Jamie gitu kan? Ya itu bahasa kuat, menginspirasi, menantang, menghibur, uh, real atau asli, kesenangan yang baik gitu kan. Apa yang penting baginya? Kreativitas, aksesibilitas, kualitas, logis, rinci, dan cinta yang besar gitu. Manfaat rasional dipilih oleh Jamie, tidak jahat, jujur, mudah digunakan, dan mungkin produk yang bisa digunakan setiap hari gitu. Manfaat emosional, menginspirasi lebih banyak orang untuk memasak, membuat anak-anak menginginkan makanan yang sehat, mengubah cara makan dengan cara berpikir kita. Lalu apa yang ia janjikan? Mendapatkan lebih dari yang Anda harapkan. Visinya yaitu terlibatlah gitu kan. Selanjutnya ada misinya makanan yang lebih baik untuk semua orang. Penjelasannya adalah nilai tambah yang melekat pada pada suatu merek dalam persepsi konsumen. Ini mencakup kesadaran merek, citra merek, loyalitas merek, asosiasi merek, dan nilai merek secara keseluruhan. Dalam konteks ini, ekuitas merek tidak hanya mencerminkan nilai finansial suatu merek, tetapi juga bagaimana merek tersebut dilihat, diingat, dan dihubungkan oleh konsumen dalam pikiran dan perasaan mereka. Selanjutnya, action. Oke. Yang selanjutnya adalah ekuitas merek sebagai jembatan. Ekuitas merek atau bisa disebut dengan brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercemin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga pasang pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Pemasar harus memikirkan semua biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk produk dan jasa setiap tahun sebagai investasi dalam pengetahuan merek konsumen. Pengetahuan merek yang tercipta oleh investasi akan memberikan arah masa depan yang tepat bagi merek. Janji merek atau bisa disebut dengan brand promise adalah visi pemasar tentang seperti apa merek seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Memahami pengetahuan merek konsumen itu sangat penting karena merupakan dasar ekuitas merek. Selanjutnya, Yun. Nah, di sini ada 5 komponen kunci dari penilai aset merek yaitu BAIV, yaitu diferensiasi,
atau mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lain gitu kan. Yang selanjutnya ada energi, mengukur yaitu artinya momentum merek. Yang ketiga ada relevansi, mengukur cangkupan daya tarik merek. Selanjutnya harga diri, mengukur seberapa baik merek dihargai atau dihormati. Ini eh, bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian gitu. Yang kelima adalah pengetahuan, mengukur kadar keakraban, keintiman konsumen dengan merek. Jadi harus ada apa ya? Harus ada pengetahuan dari si produsen ke konsumen untuk mempengaruhi daya pembelian gitu. Nah, di sini ada ininya juga ada suatu bagan. Next ya, Ayun. Yang selanjutnya ada model ekuitas merek atau brands. Ya, ini dikembangkan oleh Katnar Millward Brown ya, dan merupakan eh, salah satu kerangka kerja termuka untuk mengukur ekuitas merek. Ini menggabungkan analisis data pasar dan persepsi konsumen untuk menentukan nilai finansial dari merek. Model ini berfokus pada empat dimensi utama, yaitu ketenaran, eh, ini, ketenaran, merek, relevansi merek, daya tarik merek, dan kinerja merek. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat memahami bagaimana merek mereka berkinerja dibandingkan dengan merek pesaing dan menentukan strategi untuk meningkatkan nilai merek mereka. Yang ada di bagian ini seperti ada kehadiran, relevansi, kinerja, keunggulan, dan terikat. Eh, apakah saya mengetahui produk tersebut? Apakah ia menawarkan sesuatu? Apakah dapatkah ia menghantarkannya? Terus apakah ia menawarkan sesuatu yang lebih baik dibanding lainnya? Ini menawarkan dari produk pesaing lainnya ya gitu. Lalu tidak ada yang mengalahkannya gitu. Ini udah termasuk ke loyalitas pelanggan. Jadi hubungan yang lemah atau pasang yang rendah dari pengeluaran kategori bisa meningkat ke hubungan yang kuat atau pasang tinggi dari pengeluaran kategori. Next, Yun. Yang selanjutnya ada model ekuitas merek model Icar. Model ini yang dikembangkan oleh David Icar adalah kerangka kerja untuk mengelola dan memperkuat ekuitas merek. Ini terdiri dari lima dimensi utama, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek, dan aset merek lainnya. Model ini membantu perusahaan memahami bagaimana merek mereka dipandang oleh konsumen dan bagaimana mereka dapat memperkuat posisi merek mereka di pasar. Jadi ya model ekuitas ini ya bagaimana kita apa ya kita selalu diingat oleh konsumen, selalu yang dipikirkan oleh konsumen gitu kan. Ketika ketika kita misalnya butuh barang, misalnya kita produknya air mineral gitu kan, kan yang terlintas di pikiran kita udah pasti Aqua dong gitu kan. Nah itu kita contohnya seperti itu gitu. Next Yun. Selanjutnya ada model ekuitas merek, model resonansi merek. Eh, Penjelasannya resonansi merek ini juga dikembangkan oleh David Eicher yang dari
model ICAR tadi, adalah bagian dari kerangka kerja ekuitas merek yang membahas kedalaman hubungan emosional antara merek dan konsumen gitu. Dan di sini ada beberapa tahap perkembangan merek, yaitu yang pertama ada identitas, siapa Anda gitu kan, siapa maksudnya siapa merek itu siapa gitu kan. Terus yang kedua ada arti, apakah diri Anda gitu. Terus yang ketiga respons, yaitu bagaimana pendapat Anda. Yang selanjutnya adalah hubungan, bagaimana hubungan Anda dengan saya, hubungan antara si produk dengan konsumen itu. Terus yang ada bagian yang segitiga itu ada keutamaan, kinerja, pencitraan, penilaian perasaan, resonansi baru itu ada di resonansi. Lalu eh, tujuan penetapan mereknya pada setiap tahap itu yaitu yang pertama ada kesadaran merek yang dalam yang dalam dan luas. Selanjutnya titik persamaan dan dapat diakses itu dari termasuk kinerja pencitraan. Reaksi positif dan dapat diakses. Selanjutnya yang paling terakhir ada moralitas dan intens dan aktif. Moralitas yang intens dan aktif. Next, Yun. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Yunika. Mohon maaf Pak, saya ininya nggak di laptop karena laptop saya lagi nge-stuck, takutnya tiba-tiba eh, mati gitu Pak. Makanya saya tadi bola matanya ke laptopnya gitu. Karena saya bacanya di laptop Pak, gitu. Maaf ya Pak ya. Oke, mungkin Mbak Yunika dipersilakan. Yang selanjutnya itu mengembangkan ekuitas merek. Pemasaran pembangunan ekuitas dengan menciptakan struktur pengetahuan yang tepat untuk konsumen yang tepat. Yaitu ada tiga. Penge- Penggerakan utama ekuitas merek. Yang ke satu yaitu pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek. Merek, URL, logo, atau lambang, karakter, atau slogan, dan lagu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu produk atau jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan program pem- pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Eh, Contoh ekuitas merek seperti di gambar, contohnya merek Nike dengan Sepedi, Kuku Bima, dan Kodis. Elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberian nama dagang yang mengidentifikasikan, mendefinisikan merek, logo atau lambang, karakter, logo, logan lagu, dan lain-lain. Karakteristik, kriteria pilihan elemen merek ada 6, yaitu dapat diingat, berarti, dapat disukai, dapat transfer, dapat disesuaikan, dapat dilindungi. Perancangan penilaian merek. Pelanggan mengenal merek dengan kontak merek. Tiga tema baru pemasaran holistik, personalisasi, ekspresi marketing pemasaran satu-satu, integrasi, interget marketing, internalisasi karyawan dan mitra paham merek kita. Mengangkat asosiasi sekunder, yaitu merek merek lain, tempat, barang, orang. Orang ada dibagi menjadi dua, karyawan
sponsor. Merek lain bisa dibagi menjadi 4, aliansiasi, bahan, perusahaan, perluasan. Tempat ada 2, negara asal dan saluran. Barang dibagi menjadi 3, acara, gerakan, amal, pensponaran pihak ketiga. Pengukuran brand ekuitas, tahap-tahap nilai, investasi program pemasaran, pola pikir pelanggan, kinerja merek, nilai pemegang saham, eh, pengali, pengali program, pengali pelanggan, pengali pasar. Eh, Investasi program pemasaran dibagi menjadi 5, produk, komunikasi, perdagangan, karyawan, lain-lain. Pola pikir pelanggan dibagi menjadi kegiatan. Kinerja merek, premi, harga, elastasi harga, pasang pasar, keberhasilan tas, nilai pemegang saham, harga saham, rasio rasio kapitalisasi pasar, penggalian program, kejelasan referensi perdagangan, perbedaan, konsistensi, pengenalan pelanggan, reaksi kompetitif, dukungan saluran, ukuran dan profil pelanggan. Pengenalan pasar itu dinamika pasar, konteks pertumbuhan, profil resiko, kontribusi merek. Pengelolaan pengelolaan merek yang aktifurmakan tindakan jangka panjang. Penguatan merek, Pesondet, Cocola, Coca-Cola, Heinz produk, manfaat dengan pemenuhan kebutuhan bagian merek membuat produk lebih unggul. Revitalisasi merek, Harley Davidson, Montague, Cadillac, perubahan potensi karena perubahan selera dan preferensi konsumen, pesaing teknologi baru, dan pengembangan lainnya. Strategi penetapan merek. Yang ke-1, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada. Brand action. Yang A, perluas lini. Yang B, perluasan kategori. Yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada, sub-brand. Pemasaran merek, keunggulan perluasan merek, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru, efek umpan balik yang positif. Kekurangan perluasan merek, dilusi merek, kanibalisasi merek induk, kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan unik dan kualitasnya sendiri. Portofolio merek, kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen tertentu. Peran khusus sebagai bagian dari portofolio. Flanks, merek petarung. Cashflow merek untuk diperah atau dipertahankan. Tingkat pemula kelas bawah, low end entry level, prestige kelas atas, high end prestige. Ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan jumlah nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk suatu merek. Merupakan tujuan dari CRM. Ekuitas pelanggan dipengaruhi oleh akuisisi pelanggan, retensi, penjualan silang, bersamaan dengan ekuitas merek, loyalitas dengan penciptaan nilai, perbedaan dengan ekuitas merek. Ekuitas pelanggan berfokus pada finansial. Nah, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Mungkin ada yang eh,
ada yang kurang jelas, ada yang ingin menambahkan, atau mungkin ada yang ingin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masih banyak ketidakjelasan ya. Seharusnya banyak nih pertanyaan. Kalau yang ini ya. Siapa yang mau bertanya? Setelah Michael siapa? Kelompok Michael setelahnya siapa? Ayo, tanya dulu. Saya, Pak. Sebentar, Pak. Silakan. Nyari pertanyaan tuh dari yang sudah dipresentasikan. Banyak bro yang belum jelas sebenarnya. Kalian tanyakan aja. Siapa? Kelompok ini habis Michael siapa? Lucy, Tia. Saya, Pak. Sama Davina. Oh, Mbak Vina. Ayo, silakan. Saya baru ada satu sih, Pak. Kamu udah paham semua. Ah, bingung, Pak, sebentar. Ya, yang bingung lah, tanyain. Ekuitas merek. Gitu. Ya. Ini satu saya mau nanya. Silakan. Apa keuntungan dari memiliki ekuitas pasar yang tinggi bagi perusahaan? Hmm. Ekuitas Coba Lus. pasar. Bukan ekuitas pasar, ekuitas merek. Iya, Pak. Oh, oh. Bukan Oh iya, ekuitas. ekuitas merek, Pak, yang tinggi bagi perusahaan maksudnya. Oh, oh. Ada Oh, lagi. oh, nama budaya. Satu lagi, bentar. Gak usah pakai lampu, Zai, sih lo. Ya, kalau gitu ya. Matiin dong, bentar. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ngomong doang. Baru satu, Pak, saya, Pak. Slide ke slide keempat tuh ya, mengamankan keunggulan kompetitif ruang lingkup. Ruang lingkupnya nggak ada nih. Kalian kopas ya. Mengamankan keunggulan kompetitif ruang lingkup. Ini ruang lingkup buat yang di bawah ya. Kopas nih.
Itu coba jelasin Yun. Pertanyaan saya, contoh ekuitas merek, Nike, Speedy, Kuku Bima, di sini Venus contohnya. Maksudnya gimana? Emang teman-temannya paham? Disajikan gambar, terus penjelasannya nggak ada. Gimana yang lain paham? Ya, silakan jelasin. Terus elemen merek juga dapat diingat, berarti dapat disuakai, dapat ditransfer, maksudnya apa? Dapat disesuaikan, dapat dilindungi itu maksudnya apa? Tidak ada penjelasan, hanya baca, ya. Tiga tema baru pemasaran holistik tuh, personalisasi, integrasi, internalisasi, maksudnya apa? Jangan cuma baca, jelaskan. Nggak ngerti teman-temannya. Kalau cuma baca, lagi-lagi anak SD juga bisa baca mah. Jelasin, nalarnya harus keluar. Ya, banyak nih yang belum dijelas-jelaskan nih, hanya baca aja. Flanker, maksudnya gimana? Cashcow, tingkat pemula kelas bawah, prestis kelas atas tuh maksudnya gimana? Yang penting kan nalarnya. Cuma kalau misalkan cuma baca doang mah, anak SD juga bisa, ya. Suruh baca aja anak kelas 6 SD, pasti bisa. Ayo presentasi. Nah, anak SD bisa tuh presentasi doang, mah baca doang, ya. Nalarnya harus harus di ini. Pokoknya pertanyaan saya adalah jelaskan kembali apa yang belum kamu jelaskan. Gitu aja. Karena nggak ada penjelasannya buat apa. Bingung. Ya. Pertama, ekuitas merek, loyalitas, dan penciptaan nilai. Perbedaan. Ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial. Ya apa? Maksudnya gimana? Gitu. Nggak ngerti saya. Teman-temannya pasti apa lagi ya? Nggak ngerti juga. Gitu. Oke, itu pertanyaan dari saya. Yang lain ada lagi nggak? Pertanyaan buat kelompoknya Michael dan Yunika. Dah, kalau nggak ada, silakan kelompoknya di Nandika ya. Nandi ya, Nandi. Nandi sama Nicole. Silakan jawab. Yunika sama Michael, pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan tadi harus dijelaskan pertemuan selanjutnya ya. Ini kita jawab mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang kelompok sebelumnya. Silakan, Nandi sama Nicole. Nomor dua. Eh, kita kan ya saya akan menjawab ya pertanyaan punya Yunika tadi. Bagaimana dampak yang akan terjadi jika perusahaan tidak melakukan segmentasi pasar sebelum melakukan pemasaran produk. Yang pertama itu yang terjadi adalah kekurangannya pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Tanpa melakukan segmentasi pasar, perusahaan tidak akan memiliki pemahaman yang cukup tentang kelompok pelanggan yang berbeda dan apa yang mereka inginkan dari produk atau layanan. Akibatnya, perusahaan mungkin akan gagal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif yang dapat menyebabkan penurunan penjualan dan kehilangan pangsa pasar atau ya lapak pasar mereka. Yang kedua adalah penyanyian sumber daya. Tanpa melakukan segmentasi pasar, perusahaan akan kesulitan mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan efektif. Ini termasuk tenaga penjualan, dana pemasaran, waktu, dan upaya bisnis lainnya. Dengan tidak fokus pada kelompok pelanggan yang paling berpotensi, perusahaan dapat menghabiskan banyak sumber daya pada segmen pasar yang tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan yang segmentasi pasar berdasarkan wilayah. Seandainya perusahaan itu tidak melihat wilayah ini cocok atau enggak menjadi pangsa pasar mereka, contohnya tadi kan penjualan jas hujan. Penjualan jas hujan jika seandainya mereka menjual itu di daerah Afrika, yang kebanyakan itu daerah yang ya gurun dan gersang, itu mereka kalau mereka langsung jual ke sana mungkin tidak akan laku dan menyediakan dana, waktu dan sumber daya. Seandainya mereka melakukan pangsa pasar, mereka mungkin tidak akan menjual jas hujan di daerah seperti yang daerah Afrika tadi yang kebanyakan itu yaitu daerah yang tandus dan gersang tadi karena tidak cocok karena gak mungkin juga kan pakai jas hujan di daerah yang panas gersang gitu. Gimana gitu rasanya. Berbeda seandainya mereka mengetahui pangsa pasar contohnya di Indonesia kan di Indonesia itu kan kebanyakan itu kan musim hujan. Seandainya mereka tahu itu di Indonesia itu, mereka tahu pangsa pasar cocok di Indonesia dan mengetahui kebutuhan pelanggan, mungkin pangsa pasar mereka mungkin lebih dibutuhkan itu di daerah-daerah yang subtropis seperti di Indonesia tadi, karena kebanyakan di Indonesia itu kan musim hujan. Makanya kebutuhan akan jas hujan itu tinggi itu. Soalnya di Indonesia itu kebanyakan itu hujan. Karena ya semakin seringnya hujan, maka semakin banyak juga permintaan akan jas hujan untuk beraktivitas, khususnya itu orang-orang yang bekerja seperti para tukang ojek kan gak mungkin mereka kalau hujan itu mereka libur, gak mungkin. Eh, Mereka juga pengen kerja walaupun itu hujan-hujanan. Makanya di sini hadirlah itu namanya jas hujan untuk keperluan mereka untuk bekerja. Itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang, tolong dikoreksi. Makasih. Oke, gimana? Sudah jelas? Ya, segmentasi pasar ya kita pertama memang kan itu udah dari fase pertama ya. Fase pertama kita membuat produk ya kita harus mensegmentasikan dulu kan. Ada STP di situ segmentasi, target, positioning ya. Jadi ada segmen, ada target, setelah mensegmentasi, mentarget, lalu kita bikin positioningnya seperti apa gitu. Jadi memang bisa nggak Pak segmentasi dilakukan di tengah-tengah kita luncurin produk dulu ya bisa aja gitu. Cuma kan buang-buang waktu kalau misalkan kalian sudah bikin produk ancer-ancer ya kan kalian apa kalian lepas tuh produk ke siapa gitu. Nah, kalian baru mensegmentasi. Itu kan tergantung lagi nanti ya sumber daya, biaya dan lain-lain gitu. Tapi kalau emang mau tepat sasaran di awal-awal kita harus sudah tahu segmen kita siapa. Makanya harus ada segmentasi di awal. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana tingkat kesadaran dan preferensi merek pada pasar yang berbeda. Mas Michael, ini dari sisi produsen atau pelanggan ya? Sorry, Dari sisi produsennya. dari sisi produsen ya. Jadi pada pasar berbeda artinya di segmentasi yang berbeda. Eh, Kesadaran merek apa sih? Kesadaran merek meliputi pengetahuan atau pengenalan suatu merek produk oleh pelanggan ataupun oleh calon konsumen. Kemudian preferensi produk merupakan eh, pemilihan suatu produk oleh pelanggan dalam yang mempengaruhi pembelian pelanggan. Di sini mungkin maksud Mas Michael pengukurannya ya. Nah, agak bingung sih tingkat kesadaran dan preferensi merek pada pasar yang berbeda. Jadi kalau dari tingkatan preferensi tadi, saya melihat dari PPT-nya Mas Michael kan ada untuk eh, tingkatan kesadaran merek, mulai dari Aqua yang dicontohkan tadi, kayak maksudnya dia daya pikirnya menjadi kuat karena sering didengar, mulai dari iklan ada Aqua dan lain-lain kan. Kemudian untuk preferensi merek pada pasar yang berbeda, eh, mungkin mengarah pada pemilihan produk dengan perbandingan pasar-pasar yang berbeda tadi ya. Namun dari kami tadi kan sudah kami menjelaskan terkait pensegmentasian di
dapat didiferensiasi yang dimana dari produsen setelah mensegmentasikan eh, pasarnya, dari produsen diharapkan dapat memberikan nilai tambah ataupun pembeda pada produknya, sehingga dari setiap segmen yang berbeda itu dapat membedakan produk dari satu perusahaan tersebut, satu perusahaan ini, sehingga dapat dibedakan dengan produk yang lain. Eh, dari berbagai segmen yang ada dapat memutuskan pembelian ataupun pengenalan terhadap produk yang disediakan oleh satu perusahaan tadi. Jadi di situ dalam kriteria dalam pemilihan target pasar sudah ada kriterianya sendiri yang akan ditentukan, sehingga ke depannya pelanggan maupun calon konsumen tuh mulai dari pengenalan merek maupun pemilihan merek yang akan diambil itu eh, efektif, maksudnya tidak sia-sia dari sisi produsennya. Jadi dari pemilihan segmen pasar tadi kita menganalisis kriterianya tadi pas nggak kalau pasar yang ini kita ambil gitu. Ya gitu Mas. Mungkin kesadaran mereknya dari hal tadi yang kayak kita menentukan segmennya, dari kita segmentasi pasarnya, kemudian eh, diambil mana yang lebih memungkinkan, lebih berpotensial tadi. Kayak gitu Mas, kurang lebihnya mohon maaf karena ini kesadaran mereknya kami belum pelajari. Untuk kesadaran mereknya lebih lari ke materinya Mas Michael tadi kalau malah masalah merek. Sekian Pak begitu. Oke, ya terima kasih penjelasannya cukup baik ya. Ya jadi kan tadi udah dijelaskan juga ya. Maksudnya kita punya yang dikasih si Eker itu ada tahapan-tahapan ya. Brand brand image kapan sih preferensi itu bisa hadir ya ketika merek kita kan diketahui gitu kan. Preferensi kan itu penilaian kan, penilaian dari seorang konsumen terhadap si merek tersebut gitu kan. Nah, itu ada langkah-langkahnya gitu. Gimana caranya kita bikin eh, supaya orang tuh kenal sama merek kita. Si Eker ngasih tahu tadi di sini ada bagannya ya. Yang pertama itu kan ada keutamaannya ya. Nah, di sini kita harus kasih tahu tuh, kita tuh siapa gitu kan, identitas itu siapa. Kategorinya apa? Apakah kita makanan, apakah kita suatu apa gitu kan. Nah, ini kan di sini kita perlu awareness, namanya brand awareness ya. Jadi di awal itu kita harus ngebangkitin awarenessnya. Kita nih ada nih gitu. Kita oh merek ini ada loh, merek ini ada gitu. Kita kasih tahu tuh, aware kita biar orang-orang tuh aware gitu. Nah, yang kedua kita menghadirkan artinya ya, apakah diri Anda, kinerja kita seperti apa, pencitraannya seperti apa. Misalkan di sini masuk ke brand image nih ya, kinerja, pencitraan. Image-nya mau dibentuk apa gitu kan. Mineralnya ada manis-manisnya gitu kan. Terus kuku Bima tadi dengan ototnya si Aderai gitu kan. Itu kan pencitraannya. Jadi apakah diri Anda? Terus setelah itu gimana nih pendapatnya gitu kan. Bagaimana pendapat Anda gitu kan. Jadi penilaian perasaan, apakah ada reaksi positif, apakah bisa diakses nih ya merek kita, apakah dari oh kuku Bima berarti menggambarkan eh, apa laki-laki yang tangguh gitu kan, laki-laki yang pekerja keras gitu misalkan. Nah, itu ntar masuk ke preferensinya si konsumen ya. Nah, dari situ mungkin dia akan membeli, dia akan mencoba gitu ya kan. Nah, setelah membeli dan mencoba, baru masuk ke hubungannya. Bagaimana hubungan Anda dan saya. Nah, ketika dia sudah membeli, dia merasakan apa? Apakah akan repeat lagi, beli lagi atau enggak gitu. Nah, jadi di awal-awal gitu kan kita hadirin brand awareness-nya masuk ke brand image, lalu nanti ada preferensi gitu. Oke, jelas? Cukup ya? Udah jam 9.43, jelas semuanya? Nggak ada yang jawab? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, habis pelajaran saya siapa? Habis mata kuliah saya siapa? Nggak ada? Pak Wiki, Pak. Siapa? Pak Pak Wicak. Andika Wicaksono. Oh,
kalian masih ada di kampus? Masih ada di kosan? Belum jalan? Dia nge-zoom juga, Pak. Oh, nge-Zoom juga. Dia apa sakit juga dia? Ya udah ya, sampai sini ya pertemuannya untuk Michael dan Yunika jawab pertanyaan di pertemuan berikutnya ya. Terus jangan lupa disiapkan buat Lucy sama Davina berarti ya presentasi minggu depan. Oke? Iya, Pak. Oke, sampai sini saya akhiri. Namo Buddhaya semuanya, sehat-sehat selalu, semangat selalu. Mau budaya, Siap. Pak. Iya, Pak.